Halo, jumpa lagi di channel Manajemen Puskesmas. Pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial cara pelaksanaan rapat tinjauan manajemen di Puskesmas. Dan bagaimana teman-teman bisa saksikan di video kali ini, karena video ini sangat bermanfaat untuk sebagai pedoman kita dalam melakukan rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Sebelum kita lanjut videonya ini, untuk perkembangan channel manajemen Puskesmas, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan mengklik subscribe untuk perkembangan channel manajemen Puskesmas. Jangan lupa bunyikan bel notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video yang menarik dan tentunya bermanfaat dari channel manajemen Puskesmas. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik subscribe. Tetap stay tune terus di channel manajemen Puskesmas. Apabila kamu suka dengan video ini, kamu bisa tekan jempol ke atas, dan apabila video ini tidak menarik, boleh ditekan jempol ke bawah. Sebelum kita masuk kepada tutorial bagaimana pelaksanaan dari rapat tinjauan manajemen di Puskesmas, baiknya kita harus memahami apa itu rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Mengenai lengkap cerita definisi rapat tinjauan manajemen Puskesmas sudah dibahas di video saya sebelumnya. Silahkan dicek di video-video dari channel manajemen Puskesmas. Jadi secara ringkasnya, rapat tinjauan manajemen Puskesmas ini baiknya dilakukan minimal sekali 2 tahun dan dilakukan setelah adanya audit internal yang kedua. Kenapa dikatakan audit internal yang kedua? Sudah diulas di video saya sebelumnya bahwa setelah audit internal itu muncul suatu masalah yang harus diselesaikan, dan biasanya masalah yang diselesaikan itu akan diselesaikan oleh unit yang bersangkutan di audit internal yang kedua. Tapi pada saat audit internal kedua, masalah pada satu unit tersebut juga tidak bisa diselesaikan. Itulah yang diangkat menjadi bahan pada lembaran rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Tidak hanya itu, masalah-masalah lain juga bisa diangkat di rapat tinjauan manajemen Puskesmas yang berkaitan dengan segala sisi, baik masalah maupun peningkatan dari kinerja Puskesmas, khususnya pada bidang manajemen. Bahan yang bisa diangkat juga pada rapat tinjauan manajemen Puskesmas adalah tentang tingkat kepuasan pelanggan. Itu juga bisa diwacanakan di rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Kemudian catatan atau keluhan-keluhan di masyarakat ataupun di pelanggan juga bisa dibahas di rapat tinjauan manajemen Puskesmas, dan hal-hal berkembang lainnya yang bisa didiskusikan di rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Sebelum dilakukannya rapat tinjauan manajemen Puskesmas, ada baiknya tim mutu bersama anggotanya mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Yang pertama tentunya adalah draft hasil audit internal yang pertama dan yang kedua. Kemudian data-data berupa data tingkat kepuasan pelanggan, keluhan masyarakat, keluhan pelanggan, semua dibuat dalam suatu lembaran berupa draft. Kemudian tim mutu juga mempersiapkan jadwal kapan akan dilakukan kapan akan dilakukan rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Tidak pula juga di sini dilengkapi adalah kerangka dokumen yang dilengkapi itu berupa kerangka acuan dari rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Apabila sudah klop, kemudian dibuat undangan. Jadi audiens dari rapat tinjauan manajemen Puskesmas ini adalah di sini pelaksananya adalah tim mutu. Kemudian di sini dibuat undangan kepada bidang-bidang yang berkompeten untuk hadir, dan bisa saja yang diundang adalah seluruh staf dari Puskesmas. Tentu saja ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas, TU, unit-unit yang dilakukan yang sudah di audit internal. Kemudian mungkin dari staf lain yang bisa memberikan masukan atau solusi-solusi cerdas dalam hal pemecahan masalah pada rapat tinjauan manajemen Puskesmas. Kemudian setelah dibuat undangan, kemudian
dibuatlah suatu rapat, itu rapat tinjauan manajemen puskesmas, itu yang dibuka oleh pembawa acara, moderator. Nanti sebelumnya ada disampaikan arahan dan bimbingan dari kepala puskesmas. Untuk format daftar acaranya bisa dilihat di foto ini. Agenda pada rapat tinjauan manajemen adalah yang pertama itu pembukaan oleh wakil manajemen mutu. Di sini sama juga ya dengan tim mutu. Kemudian arahan dari kepala puskesmas. Kemudian tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Ini berupa mengevaluasi hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya. Jadi begini ya. Misalnya rapat tinjauan manajemen itu dilakukan minimal itu setahun itu 2 kali. Apabila ini rapat tinjauan manajemen yang kedua, mungkin hasil dari rapat tinjauan manajemen yang pertama itu dibahas ulang gitu, apa yang perlu dibahas. Kemudian pembahasan hasil audit internal. Jadi di sini ditampilkan hasil audit internal yang pertama, yang kedua, kemudian masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit internal yang kedua. Nah, karena bisa saja masalah itu pada saat audit internal kedua itu sudah bisa diselesaikan, yang sudah diselesaikan itu case close ya. Kemudian pembahasan atau umpan balik keluhan pelanggan. Jadi keluhan-keluhan pelanggan selama beberapa waktu belakangan ini itu dicatat semua. Kemudian itu akan dibahas apakah ini menjadi masalah urgent atau tidak. Kemudian dicari solusi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil penilaian kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu kita hitung berapa persen tingkat kepuasan pelanggan. Apabila tidak sesuai standar atau target yang kita inginkan, itu akan kita evaluasi di mana akar permasalahannya sehingga kepuasan pelanggan itu tidak tercapai. Kemudian hasil penilaian kinerja. Di sini juga kita akan membahas penilaian kinerja kita. Jadi dalam penilaian kinerja baik ruangan maupun program itu kita lihat itu baik, sedang atau burukkah kinerja kita. Itu mengenai penilaian kinerja mungkin bisa dilihat di video saya berikutnya. Ini saya tampilkan bagaimana contoh dari hasil penilaian kinerja. Kemudian masalah-masalah operasional yang terkait dengan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan klinis dan UKM. Jadi ya segala hal yang mengenai operasional, penerapan sistem, ataupun penyelenggaraan pelayanan baik itu perorangan maupun dia upaya kesehatan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan rencana perbaikan perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan klinis maupun UKM. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan. Jadi segala solusi pemecahan masalah tersebut dicatat, itu menjadi suatu bentuk rekomendasi untuk perbaikan, dan ini nantinya akan dieksekusi oleh pemangku kebijakan stakeholder, dalam hal ini adalah kepala puskesmas yang akan meneruskan kepada tindak lanjutnya untuk perbaikan ke depan. Kemudian acara ditutup dengan penutup, ya kata-kata penutup bahwa acara telah selesai. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman mau bertanya atau komentar atau kritikan, bisa diketik di kolom komentar. Saya usahakan saya akan menjawabnya di video saya berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.